Pertanyaannya, publik kemudian bertanya-tanya, mengapa kasus 7 tahun yang lalu baru diusut sekarang? Kalau dimulai 2023, berarti kasus 7 tahun yang lalu baru diusut mulai dari tahun lalu dan ditetapkannya sekarang. Ini, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa peristiwa pidananya itu di 2015-2016. Ya. Tetapi kami kan baru mendapat laporan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat itu di tahun 2023. Jadi tidak ada yang missing sebenarnya di sini. Ya. Makanya proses itu seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari kajian pengaduan masyarakat, kemudian penyelidikan dan sampai penyidikan. Dalam proses penyidikan inilah tindakan-tindakan penyidikan seperti yang sudah kami uraikan. Jadi nggak ada yang missing di sini, nggak ada. Kejaksaan Agung menyebut Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong diduga merugikan negara 400 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar. Jadi Pak Harli, saya mau tegaskan ya, sampai saat ini, sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa sampai detik ini tidak ditemukan, karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya. Menurutnya, Kejaksaan Agung masih menelusuri kemana aliran dana 400 miliar rupiah yang disebut sebagai kerugian negara dalam kasus impor gula. Kejaksaan mengatakan nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Kerugian negara itu berdasarkan perhitungan potensi keuntungan yang seharusnya diterima oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dalam impor gula. Negara merugi karena keuntungan itu justru dinikmati oleh 8 perusahaan yang mendapat jatah kuota impor gula kristal mentah. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai regulator bersama dengan PT-PT PPI. Persoalannya Pak Harli, saya harus sebutkan ya, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Apakah itu akan diusut juga Pak Harli oleh Kejaksaan Agung? Nah, kami mengusut perkara ini tentu berdasarkan dari laporan pengaduan masyarakat dan ini yang ditindaklanjuti, ya. Nah, kita tunggu saja bagaimana seperti yang Mbak sampaikan tadi. Penyidik juga masih menelusuri apakah Tom Lembong ikut menikmati aliran dana tersebut. Meskipun penyidik sempat mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus korupsi ini, penyidik telah memeriksa Tom dan Charles 3 kali dalam kurun waktu itu. Setelah menemukan 5 bukti, penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka. Nah, jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Jainur, ya kan, tentu ini kan terus didalami di dalam proses penyidikannya. Apakah ada unsur suap di situ, misalnya dalam menerima fee atau gratifikasi dan sebagainya. Tetapi yang mau saya pastikan adalah bahwa penyidik, ya, tentu dengan pasal-pasal sangkaan itu akan didasarkan pada pemenuhan unsur dari pasal-pasal sangkaan. Ya, sebagaimana diuraikan di dalam pasal 2, pasal 3. Ya, bahwa terhadap pemenuhan itu kan ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Tentu kita lihat dari kronologisnya bahwa tahun 2015 misalnya pemerintah sudah menyatakan bahwa kita surplus gula dan tidak perlu importasi gula, tapi itu dilakukan dan itu tidak berdasarkan rekomendasi dari lembaga lain. Nah, termasuk bagaimana harga jualnya yang di atas harga head dari 13.000 menjadi 16.000. Nah, ini semua yang akan diungkap oleh penyidik dalam proses ini. Nah, jika memang dalam proses penyidikannya terdapat misalnya
ada aliran-aliran dana, ya tentu ini akan terus berkembang seperti yang sampaikan Pak Jainur. Tetapi bukan berarti lalu kita pesimis dengan soal debatable terkait dengan penerapan pasal 2, pasal 3. Oke. Ya. Ini kriminalisasi kalau menurut saya. Ya, kenapa? Karena peristiwanya 2015-2016 gitu. Ya. Mestinya itu diusut sejak lama gitu. Itu satu. Yang kedua, yang diusut kan kebijakan sebenarnya. Ya, kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasi, kebijakan itu tidak bisa dipidanakan. Itu adalah kewenangannya pejabat publik. Kalau kebijakan dipidanakan, ini bahaya ke depannya. Tidak ada orang yang berani menjadi pejabat publik. Karena kalau kebijakan menjadi dasar pemidanaan, semua pejabat publik yang keliru, yang salah itu bisa dipidana semua. Kecuali, ada kecualinya. Dengan kebijakan itu dia menerima gratifikasi atau dia menerima suap. Nah, kecuali bisa dibuktikan itu. Tapi info terakhir saya nonton TV tadi ya, sampai sekarang belum ketemu katanya aliran dana ke Tom Lembong. Nah, ini kan bahaya kalau menurut saya seperti ini, menetapkan atas dasar kebijakan gitu. Kejaksaan Agung menyebut Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong diduga merugikan negara 400 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar. Menurutnya, Kejaksaan Agung masih menelusuri kemana aliran dana 400 miliar rupiah yang disebut sebagai kerugian negara dalam kasus impor gula. Kejaksaan mengatakan nilai kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Bicara khusus tahun 2015, saya menggunakan data ya, jadi saya tidak akan beropini, menggunakan data saja, data produksi yang dirilis oleh Kementerian Pertanian. Tahun 2014, produksi gula kita itu 2,58 juta ton, dan saat itu kita impor 2,35 juta ton untuk memenuhi kebutuhan, terutama untuk kebutuhan industri makanan dan minuman yang kemudian nanti dikonversi menjadi gula kristal putih. Lalu apakah benar tahun 2015 kemudian produksi naik? Kenyataannya tidak demikian. Yang kita tahu tahun 2015 kita mengalami El Nino, iklim kemarau berkepanjangan, sehingga produksi justru turun. 2015 turunnya berapa? Dari 2,58 juta ton turun menjadi 2,50 juta ton. Jadi itu yang terjadi. Lalu tahun 2015 impor kita meningkat sudah tentu karena produksi turun. Dan kemudian diikuti juga oleh kenaikan harga. Jadi harga gula ya, di Januari 2015 itu 11.166, dari sekitar 6 bulan itu kemudian sudah melonjak ke 13.427. Okay. Itu alasan barangkali satu pertimbangan kenapa diperlukan impor, terutama untuk gula kristal putih, gula sugar yang nanti dijadikan gula kristal putih, bukan gula rafinasi. Lalu kemudian harga stabil tinggi. Tahun 2016 apakah produksi naik? Tidak, karena dampak El Nino itu biasa ya, padi juga seperti ini kan. Padi kemarin tahun 2023 El Nino dampaknya sampai 2024. Dan tahun 2016 justru turun lagi produksi gula kita menjadi 2,20 juta ton. Sehingga impor kemudian naik dari 3,47 ke 4,84. Itu pun dengan impor yang seperti itu belum juga memenuhi, karena kita tahu persis stok akan tercermin di harga, kan ya? Baik. Jadi kalau stok turun pasti harga naik. Nah, itu terjadi kenaikan harga yang tinggi di bulan Juli tahun 2016 dari 13.000 ke 16.000, Mas. 16.200, bisa dibayangkan kenaikan yang sedemikian tinggi. Kerugian negara itu berdasarkan perhitungan potensi keuntungan yang seharusnya diterima oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dalam impor gula. Negara merugi karena keuntungan itu justru dinikmati oleh 8 perusahaan yang mendapat jatah kuota impor gula kristal mentah. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai regulator bersama dengan PT PPI. Penyidik juga masih menelusuri apakah Tom Lembong ikut menikmati aliran dana tersebut. Meskipun penyidik sempat mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus korupsi ini, penyidik telah memeriksa Tom dan Charles 3 kali dalam kurun waktu itu. Setelah menemukan 5 bukti, penyidik menetapkan keduanya sebagai tersangka. Kebijakan dalam mengimpor gula pada saat itu tentu merupakan kebijakan yang juga disetujui oleh
presiden tentunya dan kabinet-kabinet yang terkait. Nah, kalau kebijakan itu sudah disetujui, sudah disahkan, saya kira untuk tindak pidana korupsinya kecil sekali karena itu kan kebijakan. Dan menurut pandangan saya, penetapan ini juga kalau dilihat dari kondisi bagaimana Tom Limbong banyak memberikan kritik terkait dengan pemerintahan Jokowi pada saat itu waktu pemilihan presiden, itu juga sangat berpengaruh